Misalnya dari bepergian juga segera pakaian yang digunakan cepat masukkan mesin cuci, karena informasi yang kalian juga bisa memperoleh informasi bagaimana karakter dari virus-virus itu. Dari virus corona itu akan mati pada kadar basah tertentu. Baik anak-anak, untuk MPLS ini yang kedua ya, tadi yang pertama kalian sudah mengikuti tentang bela negara. Untuk yang saat ini jam 9.30 nanti sampai 10.30 materi yang akan kita kenal, kita bahas yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Baik, yang ini kita masuk ke slide share-nya dulu sebentar ya, ditunggu. Sudah bisa diakses untuk materinya, gimana? Sudah bisa dilihat? Sudah. Terima kasih. Untuk audio, untuk suara dari saya bagaimana? Bisa terdengar jelas atau tidak? Jelas. Terima kasih. Perlu konfirmasi. Kalau dengan menggunakan virtual seperti ini, khawatirnya nanti saya langsung saja ngomong, ternyata kalian tidak bisa mendengarkan, tidak bisa tayangan yang ada di saya ini kalian lihat secara jelas, kalian dengarkan dengan jelas, kan percuma nanti. Nah, sebelum ini kita lanjut ke materi ini mengenai penjelasan tentang wawasan Wiyata Mandala. Saya informasikan seperti mungkin materi yang sebelumnya tadi, nanti di akhir dari pertemuan ini akan saya kirimkan link untuk tugas atau evaluasi dari kegiatan kita ini atau tes nanti di akhir, dan juga materi yang akan nanti saya kirimkan lewat WhatsApp, tapi bentuknya tidak PPT, bentuknya PDF. Baik, kita lanjutkan untuk materi masa pengenalan lingkungan sekolah, wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Definisi dari wawasan Wiyata Mandala. Kalau kita lihat dari kata-katanya, ada wawasan Wiyata Mandala, terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan artinya cara meninjau, cara memandang, cara melihat, tanggapan indrawi terhadap suatu lingkungan. Ini untuk wawasan. Wiyata artinya pendidikan. Mandala artinya, ini banyak artinya ya, tapi ini tidak kita ambil nanti yang tidak sesuai dengan makna yang ada di wawasan Wiyata Mandala. Kalau definisi dari Mandala sendiri itu bisa diartikan lingkaran, bisa bundaran, bisa bulatan, atau lingkungan. Tetapi kan tidak mungkin nanti misalnya kita mau mengambil arti Mandala itu bundaran sekolah kan, atau bulatan sekolah. Yang lazim kita gunakan adalah lingkungan sekolah. Kalau kita gabung 3 kata dari wawasan Wiyata Mandala ini akan memiliki arti, yaitu cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ini makna dari wawasan Wiyata Mandala. Slide berikutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka
Yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi sekolah ya bolehnya hanya untuk pendidikan saja, di luar ini tidak bisa. Tidak diperbolehkan itu karena akan melanggar aturan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Selanjutnya lagi, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Nah ini fungsi dari sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya. Jadi sekolah itu tidak hanya nanti memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya, tetapi juga siswa yang belajar di sekolah tersebut harus bisa menjadi tauladan dari masyarakat, menjadi contoh dari masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Ya, perilakunya, tutur katanya, dan sebagainya, cara berpakaiannya. Jadi kenapa di sekolah itu ada tata tertib yang mengatur tentang seragam, tentang bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berpenampilan. Mungkin ya ada beberapa siswa yang berpikir kenapa di sekolah itu kok tidak boleh untuk siswa laki-laki rambutnya itu seperti, mohon maaf ya, seperti anak pang, seperti itu. Karena ya ini tadi kembali lagi ke fungsi dari sekolah. Sekolah itu sebagai tauladan. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ada 5 komponen penting cara mewujudkan wawasan wiyata mandala. Yang pertama adalah peran dari kepala sekolah. Terus yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, yang keempat peran murid, yang kelima peran masyarakat sekitar. Nah ini untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala, di sini ada 5 komponen. Ini masing-masing memiliki peran. Perannya tidak sama tentunya antara peran kepala sekolah dengan peran guru berbeda. Peran guru dengan peran sivitas akademika, peran murid dengan masyarakat juga berbeda. Peran murid dengan masyarakat juga berbeda. Apa perbedaannya? Nih ya, kita perhatikan. Satu dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Ini kewenangan dari kepala sekolah. Selain punya kewenangan juga punya tanggung jawab kepala sekolah tersebut. C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Nah, ini ya untuk yang C. Misalnya yang C, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Oleh sebab itu, mulai dari
depan kalau kalian masuk ke SMP 16 ya, masuk ke SMP 16 di sana ada security atau satpam. Itu tidak sembarangan. Ya, sembarang orang langsung duduk di situ menggunakan seragam berjaga tanpa seizin dari kepala sekolah atau perintah juga dari kepala sekolah. Nah, ini ada surat keterangan yang diberikan oleh kepala sekolah, sehingga beliaunya security itu diposisikan sebagai penjaga keamanan sekolah. Juga bagian tata usaha itu juga ada surat tugas, surat keterangan yang diberikan oleh kepala sekolah untuk menugaskan beliaunya sebagai apa di sana, apa yang harus dilakukan, dan juga guru-guru yang ada di SMP 16. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Leni, di SMP 16 ini saya bertugas mengajar mata pelajaran matematika. Nah, itu juga atas perintah dari kepala sekolah. Perintahnya berupa surat tugas. Kebetulan juga untuk saat ini memang saya mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Hanya sayangnya nanti untuk pembelajaran matematik itu tidak dengan saya. Untuk kelas 7G dan kelas 7H saya diberikan tugas mengajar di kelas 7A dan 7B saja. Terus ditambah kelas 8. Karena di SMP 16 guru matematiknya itu ada 5, sehingga ya dibagi. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kalian beradaptasi dengan lingkungan yang ada di lingkungan baru ya. Menurut saya ini adalah lingkungan baru kalian. Kalau dulu di SD itu kalian belajar hanya dengan satu, enggak ya, kalau satu saya yakin tidak, itu guru agamanya biasanya dipegang oleh guru yang lain. Jadi selain wali kelas yang hampir keseluruhan mata pelajaran diajarkan, ada tambahan biasanya guru olahraga dan guru agama yang mungkin sekitar 3 guruan lah. Tapi kalau di SMP 16 ini cukup banyak. Dari masing-masing pelajaran ini nanti akan diajarkan oleh satu guru. Nah, itu nanti akan ada pembahasan ya di berikutnya. Berikutnya, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi kepala sekolah pun walaupun memiliki kewenangan itu tidak asal-asalan saja. Asal-asalan memerintahkan, asal-asalan membuat suatu kebijakan. Jadi program-program yang ada di sekolah itu disusun bersama komite sekolah. Ya, ada komite sekolah itu terdiri dari wakil dari orang tua siswa, wakil dari masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Lanjut ke slide yang berikutnya. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu dengan musyawarah, baik dengan guru, baik dengan OSIS. OSIS ini organisasi siswa, perwakilan dari kelas-kelas nanti akan ada diambilkan, misalnya kelas 7G, kelas 7H, beberapa siswa untuk dimasukkan sebagai anggota organisasi yang ada di sekolah, perwakilan dari teman-temannya. Berikutnya komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Ini yang dilakukan oleh kepala sekolah. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Ini menertibkan lingkungan sekolah, ada yang bentuknya sarana, juga yang bentuknya tata tertib. Ini tidak dilakukan sendiri oleh kepala sekolah. Kepala sekolah akan memiliki staf, beliau menugaskan staf, atau kalau di istilahnya ya, ada di lingkungan sekolah ini wakil ya, wakil
wakil kepala sekolah. Untuk sarana namanya juga wakil kepala sekolah bagian sarana. Kalau untuk yang peraturan atau tata tertib ini berada di bawah naungan kesiswaan. Nanti ada juga ada 4 kalau di SMP 16 ini wakil kepala sekolahnya. Jadi bagian sarana, kesiswaan, kurikulum, dan humas. Humas itu nanti yang memberikan informasi-informasi baik ke siswa maupun ke orang tua dan juga masyarakat yang ada di sekitar SMP 16. G. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid maupun siswa. Nah, ini kalau saat ini ya, ini tidak mesti dengan tatap muka, bisa dengan menggunakan Google Meet atau dengan Zoom, seperti yang tadi malam kita lakukan. Persiapan untuk MPLS ini juga ada koordinasi, jadi sebelum dilaksanakan seperti yang sekarang ini kita ada koordinasi dulu. Jadi biar tahu rambu-rambunya, tidak melenceng dari aturan yang akan dikerjakan. Baik menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Nah, kegiatan yang menunjang ini biasanya disebut dengan ekstrakurikuler. Cukup banyak ekstrakurikuler yang ada di SMP 16. Nanti akan ada waktu sendiri dari pembina ekstrakurikuler itu, dia akan menyampaikan apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMP 16. Jadi silakan nanti kalian ikuti sesuai dengan hobi, terus dengan bakatnya bidang apa. Ini kalau kedua-duanya kalian miliki, hobi dan bakatnya ada di satu titik, misalnya ya, di bidang kesenian misalnya, hobi di bidang kesenian, punya bakat di bidang seni, nah ini sudah klop ini, memang harus masuk ke sana biar bakat dan hobinya tersalur. Jika kalian memiliki bakat dan hobi, itu hasil akan menjadi maksimal. Nah, terus di sana juga ada ketentuan, ekstra itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Apa saja nanti yang wajib dan yang tidak wajib, nanti akan ada informasi dari pembina ekstra kurikuler. Jadi kalau saya menjelaskan di sini nanti akan lintas, jadi akan melewati batasan yang harus disampaikan oleh pembina itu. Makanya saya hanya menyampaikan bahwa di SMP Negeri 16 itu ada ekstra kurikuler. Lanjut, peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citra, baik sikap dan tingkah laku. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru. Nah, jadi harus punya martabat, citra yang baik, sikap dan tingkah laku yang baik. Menjadi tauladan di masyarakat. Otomatis ya, memiliki martabat, citra, sikap, tingkah yang baik itu akan menjadi tauladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi kayaknya jangan salah persepsi ya, kalau misalnya guru memberikan perintah, memberikan informasi ke kalian, harus ini, harus itu. Nah, ini karena ini yang harus dimiliki oleh guru. Ya, harus memimpin di sini. Memimpin yang minimal memimpin di kelas yang dia ampuh, yang dia pegang, kelas apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh siswanya. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Slide berikutnya adalah tentang peran civitas akademika. Ini yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar yang ada di sekolah.
Yang pertama adalah tata usaha. Tata usaha itu mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Nah, ini administrasi ini administrasi tidak hanya siswa, administrasi dari guru juga. Ini secara menyeluruh. Jadi administrasi yang ada di sekolah ini yang mengkondisikan adalah bagian tata usaha. Ini yang sifatnya mendukung untuk proses kegiatan belajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain itu ada satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain, juga harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, ini sudah dikondisikan oleh kepala sekolah. Oh, ini tugasnya Pak A ini sebagai satpam, yang ini sebagai tukang kebun, yang ini sebagai tata usaha. Seperti apa hak dan kewajibannya itu tertulis di dalam surat tugas. Di sana ada surat tugas. Terus ada hak dan kewajiban dari pegawai tersebut. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Ini harus dimiliki. Sebagai sesama warga yang ada di sekolah, harus menjalin persaudaraan. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk kenyamanan bersama. Nah, kalau di situ ada rasa nyaman, ya enak nanti bekerjanya. Ya. Bagaimana caranya? Ya saling menghargai, saling mendukung. Jadi ini secara keseluruhan baik guru, kepala sekolah, tenaga-tenaga yang lain dan juga siswa-siswa yang ada di sekolah. Itu untuk memperoleh kenyamanan secara bersama. Ini yang sangat penting sekali kalian perhatikan, yaitu peranan dari murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi tidak melihat jenis kelamin, apakah laki-laki, perempuan, ya semuanya berlaku sama. Tidak melihat latar belakang ekonomi orang tuanya. Tidak melihat latar belakang dia itu dulu ranking, dia dulu berprestasi. Untuk tata tertib ini berlaku sama untuk semua murid. Jadi tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dikecualikan. Semua harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, untuk tata tertib ini saya tidak bisa menjelaskan poinnya satu persatu ya. Nanti akan ada buku tata tertib yang dibagikan oleh sekolah. Jadi tata tertibnya apa saja itu nanti bisa dibaca di sana. Apakah perilaku kan melanggar tata tertib ataukah tidak? Nah, itu bisa dilihat, dipelajari. Kalau misalnya nanti pada saat mempelajari itu ada yang belum dipahami, itu bisa ditanyakan. Berikutnya, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, ini yang membedakan antara siswa dengan yang bukan siswa. Ya, ini siswa masih siswa. Siswa itu boleh dikatakan siswa karena statusnya masih dalam belajar. Nah, ini harus memiliki hormat, sopan kepada guru dan warga sekolah yang ini sebenarnya penekanannya tidak hanya kepada guru dan warga sekolah, di luar sekolah pun hormat dan sopan ini harus kalian miliki. Ini untuk membedakan antara manusia yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Jadi kalau kita yang sekolah ya, tentunya akan punya perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Nah, ini dengan teman juga harus hormat. Ini ada
hormat dan sopan kepada teman. Agar kita dihargai, dihormati oleh teman, kita juga harus menghormati dan menghargai teman kita. Kenapa bisa timbul perselisihan? Ya karena kita tidak menghormati teman kita. Satu contoh gini, ini di kegiatan kita untuk yang sekarang ini dengan menggunakan Google Meet. Google Meet ini komunikasi kita itu ada dua yang bisa kita lakukan. Bisa dengan komunikasi menggunakan audio, bisa kalian langsung berbicara langsung, bisa juga dengan menggunakan memanfaatkan kolom chat. Nah, orang yang dikategorikan tidak, ya ini maksud yang dikategorikan tidak menghormati dan tidak sopan kepada teman atau kepada orang lain, walaupun hanya menggunakan chat, tapi kalau kata-katanya itu menyinggung perasaan, membuat sakit hati orang lain, itu artinya kan kita tidak bisa menerapkan yang C ini, hormat dan sopan kepada teman. Nah, ini artinya kalian masih belum bisa berperan sebagaimana murid yang diharapkan oleh pendidikan. Murid yang diharapkan oleh lingkungan pendidikan yaitu murid yang bisa hormat dan sopan. Ini salah satu poinnya, karena poinnya banyak ya. Poin yang ada di pendidikan itu banyak. Mentaati tata tertib ini, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah, hormat dan sopan kepada teman. Berikutnya, belajar yang tekun. Ini peranan juga murid. Seperti apa belajar yang tekun? Pada saat proses pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, sekolah kan nanti akan memberikan jadwal. Misalnya, untuk seminggu ini kita mungkin kalian masih dalam kegiatan MPLS. Ini kemungkinan baru Senin depan itu tanggal berapa saya lupa, itu pokoknya Senin depan ya, Senin depan itu nanti kalian sudah mulai belajar. Nah, di sana akan diberikan jadwal. Siapa yang membuat jadwal? Nah, yang membuat jadwal adalah orang yang membantu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum, staf dari kepala sekolah. Ini kalian harus mengikuti sesuai dengan jadwalnya. Pembelajaran kalau di mulai pukul 8 ya kalian juga sudah harus siap mulai pukul 8. Dan kalau tahun kemarin ya, tahun pelajaran 2020 sampai tahun 2021 di SMP 16 itu pembelajaran yang digunakan itu dengan menggunakan virtual itu ada yang, tapi secara umumnya menggunakan Google Meet seperti sekarang ini. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet. Nah, ada kemungkinan karena dilihat kalau pemanfaatan kuotanya itu lebih irit Google Meet, maka guru-guru lebih banyak menggunakan Google Meet. Kenapa memilih yang irit? Karena ada beberapa siswa itu yang tidak menggunakan WiFi, dia menggunakan kuota. Ya. Jadi kalau menggunakan kuota, bisa-bisa materi pelajaran yang diikuti belum selesai, dia sudah live duluan tanpa disengaja karena kuotanya habis. Oh iya, ini sekalian sambil mengingatkan, kalian pada saat menggunakan handphone, nomor handphonenya jangan diganti-ganti. Jadi mana yang didaftarkan itu yang digunakan. Karena nanti kalau kalian ganti-ganti, ini pengalaman tahun yang sebelumnya ya, itu pada saat ada bantuan, ya kita nggak tahu nanti ke depan masih ada atau tidak, bantuan kuota belajar,
itu tidak dapat dia protes ke sekolah, ini saya kok tidak dapat. Nah, karena apa? Nomornya itu ganti, jadi nomor jangan sampai ganti-ganti, akun jangan sampai ganti juga, sehingga kalau ada apa-apa sekolah itu lebih mudah menghubungi kalian. Nomor yang digunakan, nama yang dipakai, ya, nama di akunnya maksudnya. Ya. Kalau misalnya nanti mengerjakan tugas, untuk nama juga ditulis lengkap, jangan nama panggilan. Kenapa? Kita kan tidak pernah ketemu. Nanti kalau menggunakan nama panggilan, gurunya akan kesulitan. Kalian yang mengumpulkan tugas dengan menggunakan nama panggilan, itu nanti nama itu tidak akan terekam di daftar nilai dari masing-masing guru. Kalian walaupun sudah mengerjakan akan dianggap belum mengerjakan. Kenapa? Karena dilihat di sana namamu tidak ada. Iya itu. Ya. Jadi karena siswa seperti saya ini ya, saya ini mengajarnya ada 5 kelas. 5 kelas dari setiap kelas itu ada 30 kali 5 150, kan akan kesulitan ngecek ini siapa ini. Ya. Kalau misalnya ada 30 siswa saja yang tidak menggunakan namanya sendiri dengan nama panggilan akan kesulitan. Berbeda kalau kita dengan tatap muka. Memang ada kelemahannya sekali. Ya, ini kelemahan pada saat kita pembelajaran dengan menggunakan sarana yang daring. Nah, informasi-informasi yang seperti ini nanti yang perlu kalian perhatikan. Jadi jangan sampai ini juga nanti keluar masuk dari grup, keluar masuk lagi. Ya kalau di situ misalnya masih bisa masuk, masih ada linknya. Kalau tidak, nah nanti akan ketinggalan materi pelajaran, akan ketinggalan tugas-tugasnya. Nanti pada saat rapotan bisa jadi teman-temannya memiliki rapot dengan nilai yang lengkap, kamu tidak memiliki rapot dengan nilai yang lengkap. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi ini rangkaian dari proses belajar. Jadi setelah materi pelajaran, sebagai evaluasinya, apakah siswa itu sudah menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru, itu diberikan tugas. Ini sebagai tolak ukurnya. Dan nilai tugas ini nanti akan dimasukkan ke daftar nilai guru yang di akhir akan menjadi nilai raport yang kalian miliki. Ini juga nanti akan masuk penilaian, selain nilai juga nilai pelajaran juga ada nilai sikap. Nah, nilai sikap itu ya berhubungan dengan ketepatan kalian menyelesaikan tugas. Siswa yang tepat waktu, yang tidak tepat waktu. Jadi agar tidak mempengaruhi nilai sikap, makanya nanti dikerjakan tepat waktu. Lanjutnya, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun. Ini saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang baik dan tahu hal-hal mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bisa kalian lakukan dan mana yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, ini untuk menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan juga nama baik kamu sendiri. Nah, ini kan daring, Pak. Bagaimana? Apakah itu juga akan bisa dinilai? Komentar kalian yang ada di grup itu juga menunjukkan siapa kalian yang sebenarnya. Yang komentarnya baik ya tentunya anak ini memiliki karakter yang baik. Ini menunjukkan karakter kita. Komentar yang kita berikan di media itu akan terekam, baik di WhatsApp, mungkin yang punya FB di IG. Nah, komentar-komentar itu nanti akan menjadi jejak digital kalian. Oleh sebab itu, tolong ya berhati-hati.
jika berkomentar di media. Mungkin menurut kalian sudah kalian hapus, tapi di Google itu masih bisa dilacak. Makanya hati-hati dalam penggunaan media. Selanjutnya menjaga keamanan sekolah, menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Terus melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS. OSIS itu perwakilan dari siswa, jadi organisasi dari siswa itu disebut OSIS. Pada guru, wakil kepala sekolah, BK atau kepala sekolah. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin di situ kurang pas ya menurut kalian, ini bisa dikatakan negatif ini, nah ini bisa kalian memberikan laporan. Kalau misalnya ke guru tidak berani ya ke temannya ini OSIS ini, OSIS ini. Atau bisa langsung ke kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu mulai dari depan sana, baik yang berupa tanah, sarana-sarana yang ada di ruang kelas dan sebagainya. Peranan masyarakat, ini masyarakat yang ada di sekitar SMP 16, jadi tidak hanya yang ada di dalamnya saja, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya juga harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan untuk proses belajar mengajar. Memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar ini diharapkan sekali. Jadi mungkin ada sudut pandang yang lain dari masyarakat. Oh ini harusnya begini untuk kemajuan sekolah. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh sekolah. Masyarakat juga boleh memberikan saran, khususnya untuk kemajuan proses belajar mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Ini karena sekolah itu juga banyak asetnya. Dalamnya ada sarana-sarana yang sangat penting, ya, ada komputer dan lain sebagainya. Jadi harus ada peran serta dari masyarakat untuk menjaga keamanan sekolah, karena sekolah ini adalah fasilitas umum, jadi bukan pribadi, bukan milik pribadi, tapi milik umum, bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang ada di lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa melalui komite sekolah. Selanjutnya, sekolah sebagai kawasan wisata mandala ini harus memiliki 7K. Apa saja itu 7K? Keamanan. Dengan adanya keamanan itu akan memberikan kenyamanan. Untuk siapa? Untuk warga yang ada di dalam sekolah tersebut, ya, mulai dari siswa dan semua warga yang ada di sekolah, kepala sekolah, siswa, guru, dan pegawai-pegawai yang siapa yang bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan? Ya, semua tadi ada 5 unsur tadi, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, terus dan masyarakat juga. Kekeluargaan. Nah, dengan memiliki rasa kekeluargaan, ini akan ada kenyamanan. Terus berikutnya, kedisiplinan harus dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Disiplin masuknya, disiplin pulangnya, disiplin dalam mengikuti proses belajar. Ya. Proses belajar itu ya pas proses sampai nanti ke evaluasinya. Kerindangan, ini untuk kenyamanan, karena nyaman itu ya sekolah. Nah, ini harus kita jaga bersama, tidak boleh dirusak. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, mungkin ruangan-ruangan yang sudah bersih tidak boleh dikotori. Kebersihan, kalau kebersihan ini bukan hanya sebenarnya tugas dari tukang kebun saja, tapi tugas dari keseluruhan.
siswa juga ikut berperan di dalamnya. Minimal tidak membuang sampah pada sembarang buang sampah pada tempat. Ini juga nanti akan membuat kita itu menjadi keindahan. Jadi kalau bersih, rindang, itu akan menjadi lebih indah. Dan ketertiban ini yang harus kita jaga bersama. Penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk ini yang tidak diperbolehkan, tidak boleh memanfaatkan sekolah itu untuk apa saja, untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Contoh orang jualan kompor, misalnya kalian pas belajar di kelas ada orang jualan kompor ke kalian, kan juga tidak boleh, tidak ada hubungannya dengan kalian belajar saat itu. Jualan cat, terus kalian belajar ada orang yang membawa contoh cat ini jualan ke kelas-kelas, ini juga tidak diperbolehkan. Ini penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Selanjutnya, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau di negara kita ini kan sudah ada agama apa saja yang boleh dianut oleh warga negara Indonesia. Itu sudah diatur di dalam undang-undang. Selain itu, ya ini tidak boleh. Karena sudah, itu artinya melanggar undang-undang. Aliran sesat itu apa? Aliran yang bertentangan dengan agama yang ada di negara kita. Propaganda politik atau tempat berkampanye tidak boleh berkampanye di lingkungan sekolah. Tapi belajar boleh, belajar berkampanye. Contohnya apa? Berkampanye pada saat nanti akan dibentuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Di dalam organisasi itu diperlukan ada ketua OSIS. Nah, itu latihan untuk berkampanye. Itu kalau di beberapa sekolah diperbolehkan berkampanye, menyampaikan visi dan misinya. Seandainya dia itu terpilih menjadi yang tidak diperbolehkan, yang ada kaitannya dengan politik kenegaraan, itu yang tidak diperbolehkan. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda, itu kalau tanpa izin Pemda, artinya kalau ada izin dari Pemda ini diperbolehkan. Jadi kalau sembarangan saja langsung syuting SMP 16 untuk membuat sinetron yang dikomersilkan dan tanpa izin dari Pemda, ini yang tidak diperbolehkan. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan. Ini misalnya konser yang mungkin di situ konser besar ya tidak bisa. Ini kan bisa dilihat. Nah, kegiatan itu ada dampak tidak. Ya, kegiatan itu ada dampak yang negatif, itu yang tidak diperbolehkan. Ini hanya searah saja karena waktunya juga pendek ya, karena waktunya hanya 1 jam, makanya ini hanya searah dari saya saja. Terus ini nanti untuk materi akan saya kirim ke WhatsApp, bisa dibaca lagi di sana, dan juga link untuk tesnya ini karena materi masih ada beberapa. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah preventif, memelihara sekolah melalui 7K tadi. Preventif pencegahan. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Terus yang ketiga, membentuk jaring pengawasan razia. Ini bisa terdiri dari guru dan siswa, juga bisa melibatkan wali murid. Ya, yang ketiganya itu adalah komite sekolah. Menghilangkan bentuk peluncuran saat MOS. Untuk saat ini saya yakin ini bisa kita lakukan ya. Tapi bisa juga terjadi peluncuran walaupun lewat media ini. Makanya
Ini tadi seperti yang di awal-awal saya sampaikan, seperti apa? Kata-kata kalian yang menyinggung perasaan orang lain, walaupun melalui chat, bisa nanti di grup WhatsApp, bisa juga dengan chat yang ada di Google Meet ini, membuat temannya tersinggung, apalagi yang melakukan tidak hanya satu orang, beberapa orang. Nah, ini bisa masuk kategori peluncuran terhadap orang lain. Makanya ini yang harus dihindari. Jaga sikap kita pada saat berkomunikasi dengan menggunakan media. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstra kurikuler. Ini kalau misalnya pas waktu tatap muka, kalau misalnya tidak tatap muka, ya kalian bisa memanfaatkan untuk belajar mempelajari pelajaran yang lain. Tapi ini jarang ini sampai kosong, ya, jarang sampai kosong, karena dengan media ini kita bisa melakukan di mana saja, untuk gurunya memberikan materi, memberikan tugas, itu bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Ini kalau nanti pada saat touring. Selanjutnya, tahapan representatif. Jadi kalau tadi pencegahan, ini yang sudah terjadi. Jadi ini yang represif itu yang sudah terjadi. Kalau representatif itu tadi untuk yang sebelum terjadi pencegahan. Kalau yang ini yang sudah terjadi, yang pertama yaitu dengan mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir. Mohon maaf, ini ada tulisannya yang kurang pas ya, antara tulisan. Isu negatif yang berkembang. Terus berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Ini bisa nanti melibatkan kepolisian kalau dengan luar sekolah. Tapi ini biasanya diselesaikan di dalam di intern sekolah. Kalau di sekolah sudah bisa diselesaikan, ya tidak sampai ke pihak luar. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini ada guru BK-nya di sekolah, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi ini kalau melakukan pelanggaran, ya, ada sanksinya. Misalnya tidak menyelesaikan tugas sekian banyak untuk yang saat ini. Nah, ini bisa ada sanksi tata tertib. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini dengan materi wawasan Wiyata Mandala, ini mohon maaf ini tadi terpencet untuk keluar dari presentasinya. Waktunya ini juga sudah berakhir. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa kolom chat ya. Ini waktunya juga sudah berakhir. Mbak Leni masih ada di tempatkah? Oke Pak, masih. Oh, anak-anak, mohon maaf ya kalau seandainya tadi di dalam penyampaian materi kurang jelas, terlalu cepat ya, kita karena terbentur waktunya hanya satu jam saja ya, hanya 1 jam. Tapi jangan khawatir, untuk materi dalam bentuk PDF nanti saya kirim melalui WhatsApp, bisa di download, jadi tidak melalui Google Meet. Nanti khawatirnya gini, Google Meet-nya sudah ditutup, kalian belum mengakses link materinya tersebut, tidak bisa dipilih. Nanti baik materi maupun tugas akan saya kirim lewat WhatsApp group di masing-masing kelas 7G dan kelas 7H.
tetap semangat untuk mengikuti masa MPLS ini dan nanti sampai proses pembelajaran. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Mbak Leni, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya untuk menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Waktu saya kembalikan ke Mbak Leni. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Soekarno yang telah menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada hari Senin pukul 10:30 hingga pukul 10:30. Anak-anak, apakah masih semangat? Semangat. Masih? Masih. Atau udah pada loyo? Ya Allah. Masih belum. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Ya, ini kan waktunya sudah berakhir. Jadi nanti kalian bisa terus langsung makan sambil tidur atau tidur memimpikan makan ya. Mohon maaf Bapak, apakah sudah bisa diakhiri atau masih ada yang perlu disampaikan? Ngapunten Bapak, untuk mikrofonnya. Oh ya. Nah. Ini saya ulangi lagi. Materinya tadi yang dibuat oleh pemateri itu cukup banyak, waktunya terbatas sehingga agak ngebut. Ya, karena ngebut, mungkin karena anginnya juga silir-silir sehingga menyebabkan kalian jadi ngantuk. Habis ini boleh tidur ya setelah mengerjakan tugasnya. Mbak Leni, ini waktu saya kembalikan, bisa diakhiri. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jangan lupa mengisi absensi di link yang sudah disediakan di kolom chat ya. Dan jangan lupa untuk mengisi atau mengerjakan tugas wawasan Wiyata Mandala maupun bela negara, nanti akan linknya di-share di grup WA juga dan bisa dikerjakan mulai sekarang. Yang terpenting jangan lupa isi absen ya, atau sudah mengisi semua sebelum ditutup. Ampun. Ada yang belum? Kita akan ditutup. Sudah semua. Oke. Nanti stay di grup ya, akan dikirimkan link tugasnya, atau saya kirimkan juga di sini yang untuk bela negara. Nanti linknya disalin ya. Sudah, Bu. Jadi ada 2 tugas untuk hari ini, yaitu tugas mengisi soal atau pertanyaan materi bela negara pada pertemuan pertama tadi. Terus yang kedua, mengisi soal atau pertanyaan materi wawasan Wiyata Mandala. Silakan bisa dicek kolom chat. Ada link tugas wawasan Mandala sama bela negara. Silakan nanti linknya bisa dikerjakan mulai dari sekarang, biar enggak ketunda nanti lupa gitu ya. Masih semangat enggak?
Enggak. Ini pada lapar semua ya? Kayaknya Tidak. pada lapar. Masih. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar pakai masker, cuci tangan. Dan jangan lupa untuk belajar, jangan main FF terus. Ayo, ikut sih FF, ayo. Nanti yang main FF keterusan, nggak belajar ya. Ayo, siapa iku? Kasihan kuotanya habis. Duitnya juga buat top up Apa diamond. enaknya, Bu? Aduh. Yang nonton anime, jangan ketagihan, jangan sering-sering nonton. Jaga kesehatan. Ayo. Lu terlanjur. Ayo. Yang mabar, yang mabar jangan keterusan mabar, nanti bisa ketagihan atau kecanduan. Yang freestyle. Kristal. Kemarin ada orang yang freestyle, Bu, dimarahin tuh. Di mana? Ayo. FF-an aja. Ini ada pesan ini, jangan freestyle ya, nanti tangan patah nanti. Kater anak gurunya deh. Baik, Gimana? masih semangat kan ya? Jangan lupa sarapan, yang belum sarapan. Sebentar ya. Ya. Cek. Udah ya. Cukup sampai di sini. Sampai ketemu besok lagi. Besok akan ketemu saya lagi ya. Oke. Ya. Iya. Yang ngantuk silakan tidur. Akhiri, Bu. Dan, woi. Jaga kesehatan. Baik, saya akhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sayang silakan disayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngasih duit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, see you. Dadah, love you. Silakan bisa keluar. Waalaikumsalam. Tugas. Makan EP woi. Gak ada beban. ML ada ML. Buri kali game kau. Gak ada yang main Valorant kah? Omongannya dijaga ya, Rek. Yoi, santai. Iya, cewek. Ya, maksudnya kan ini perempuan loh. Kita orang loh. Silakan yang mau keluar bisa keluar. Apa ini pada ini ketiduran?
Ada yang ketiduran nggak ini? Batinnya ketiduran. Ketiduran. Ngantuk ya. Ya silakan keluar. Ini atau mau nggak ada yang mau keluar ini? Ada kata-kata tabu, berarti adik-adik harus mengikuti instruksi sesuai dengan yang akan disampaikan. Misalnya, Pablo pegang hidung, berarti adik-adik pegang hidung. Pablo pegang telinga. Kalau nggak ada kata-kata Pablo, berarti nggak pegang ya. Lalu konten sampai lah, ya kita begini dong. Itu ada yang mas, komennya dia berdiri, begini. Kamu kenapa berdiri? Enggak apa-apa kan? Pablo bukan telinga, ini baru berdiri tapi Bintang baru gabung yang baru gabung lagi ya. Bintang cek. Ya, Bu. Sudah absen? Sudah. Oke. Silakan out ya, bisa out. Dimas, halo Dimas. Enggak ketiduran kan? Enggak. Bisa live ya, bisa log out atau keluar. Bentar masih ngerjain yang kata mandala tadi. Kenapa? Masih ngerjain yang linknya wisata mandala. Oh ya, siap. Semangat. Ya.